Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Desi. Teman-teman, mari kita berdoa dulu pada malam kita sedang sholat. Doa selesai. Iya. Terima kasih Desi. Ya, Ibu akan absen kalian hari ini. Dengar, Selviana Kentai, Novalin Asmuru, Afril Sumilata, Julian Sopakua, Hadir, Bu. Ilham Syah, Hadir, Ibu. Albertus, Hadir, Bu. Beatrice, Hadir, Ibu. Dorci, Hadir, Ibu. Roxil, Hadir, Ibu. Pia, Hadir, Bu. ya, Marlin, Hadir, Ibu. Desi, Hadir, Bu. Rahel, Hadir, Ibu. Teresia, Hadir, Ibu. Febrian, Hadir, Ibu. Sisin, Hadir, Ibu. Apolos, Hadir. Rivaldo, Hadir, Ibu. Alana, Hadir, Ibu. Iswan, Hadir, Bu. ya, Apriani. Hadir, Ibu. Baik, hadir semua ya. Luar biasa, di kelas ini memang anaknya rajin-rajin. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Teks cerita inspiratif. Oh ya, tentang teks cerita inspiratif. Apa yang kita ajarkan kemarin? Tentang tentang struktur, tentang kaidah kebahasaannya. Kalian juga sudah membaca sekantung paku, sudah menyaksikan tayangan video dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang berikut, merupakan lanjutan dari materi minggu kemarin, yaitu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur ceritanya juga aspek kebahasaannya. Ada dua indikator pencapaian kompetensi di hari ini yang harus kalian capai. Yang pertama, menyampaikan rasa simpati, empati, dan kepedulian serta perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan yang logis. Dibilang logis itu berarti kalian menyampaikannya itu dengan bahasa yang masuk di akal, bukan bahasa yang asal-asalan. Mengerti tidak? Berikut, kalian membuat cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks itu sendiri dengan tepat. Ada pertanyaan? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menyampaikan rasa simpati, empati, kepedulian, dan yang terakhir kalian mampu menulis teks cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang tepat. Anak-anak sekalian, hari ini materi kita lanjutan materi dari minggu kemarin, yaitu masih tentang teks cerita inspiratif. Nah, untuk pertama-tama, silakan kalian saksikan tayangan video yang Ibu tampilkan di depan.
Bukannya aja duitnya pun itu udah jadi hak kamu kok. Bukannya aja duitnya pun itu udah jadi hak kamu kok. Ini berapa, Bang? Kamu jadi saya. Bang. Bang. Betul, Bang. Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat apa aja lah sini. Udah, buat apa aja lah sini ya. Bang. Udah buat apa aja sini ya. Nah, itu tuh orangnya tuh. Musik. Bang. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Video. Makasih ya bu ya. Iya, Om. Iya, baik. Demikian tayangan video inspiratif sudah kalian saksikan. Tampilannya jelas atau tidak? Jelas. Baik. Kesan apa yang kalian dapatkan ketika menonton tayangan video di depan? Terharu. Kemudian yang berikut, Ada kejujuran. ada kejujuran. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya. Kalau begitu, apakah kalian turut merasakan apa yang dirasakan tokoh? Iya. Baik. Kemudian yang berikut. Pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika kalian menonton tayangan video tersebut? Kita harus jujur. Ya, kita harus jujur. Yang berikut. Berdasarkan pelajaran yang sudah kalian dapatkan ketika menonton tayangan video, apa pedoman hidup kalian? Angkat tangan, siapa yang bisa? Pedoman hidup itu kayak pegangan hidupmu sampai akhir masamu di dunia ini. Bahwa kita harus jujur, ya. Kita harus jujur supaya dapat pahalanya. Demikian tayangan video di depan. Kemudian tahap yang berikut, kalian akan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5 anggota.
Dari kelompok-kelompok itu kalian akan mengerjakan LKPD yang nanti Ibu akan bagikan. Nah sekarang sebelum LKPD Ibu bagikan, silakan kalian membentuk kelompok. Buka langsung, buka langsung. Baiklah anak-anak, kalian sudah dulu berkelompok kan? Iya. Pertama-tama yang harus kalian lakukan, setiap kelompok jangan ribut, karena sebentar nanti ada penilaian sikap juga untuk kamu. Yang ribut, yang tidak bekerja dalam tim, yang tidak mau kerja dan lain sebagainya itu nilainya pasti akan dikurangi. Baiklah, setiap kelompok anggota-anggotanya bertugas untuk mencari atau menggali informasi tentang langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif. Sebentar nanti kalian akan menyusun teks inspiratif, oleh sebab itu butuh langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu silakan kalian browsing atau mencarinya di internet. Semua bawa HP kan? Bawa. Silakan buka internet baru cari informasi secara mandiri terkait dengan langkah-langkah penulisan teks cerita inspiratif. Silakan 5 menit dari sekarang. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk tiap-tiap kelompok mengerjakannya. Kalian sudah menemukan informasi tentang langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif? Sudah? Sudah menemukan? Selanjutnya, perhatikan LKPD masing-masing. Soal yang pertama itu kalian menentukan tema. Roxy, jangan ribut. Sebelum menyusun langkah-langkah pembuatan teks cerita inspiratif ini, kalian diminta untuk menentukan tema masing-masing. Waktunya 5 menit. Kemudian isilah daftar pertanyaan berikut. Maksudnya ini, pertanyaan yang ini. Siapakah tokoh yang mengalami peristiwa? Kemudian peristiwa apa yang dialami? Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Dan yang terakhir, kapan peristiwa itu terjadi? Itu merupakan bagian orientasi. Semua sudah paham kan tentang struktur-struktur yang membangun teks cerita inspiratif kan? Ada 5. Terus yang berikut, perubikan peristiwa. Daftar pertanyaan di situ adalah masalah apa yang dialami tokoh. Yang berikut, mengapa masalah tersebut terjadi? Bagian komplikasi, bagaimana kronologi kejadiannya? Yang berikut, resolusi, bagaimana peristiwa selanjutnya? Dan yang terakhir, bagian koda, bagaimana sikap tokoh menghadapi masalah tersebut dan pesan moral apa yang disampaikan melalui cerita tersebut. Jawaban kalian itu ada pada kolom paling kanan. Kemungkinan jawaban.
Jangan buang-buang waktu. Silakan kerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Silakan kalian kerja sama. Tidak boleh ada anggota yang tidak bekerja, karena ibu akan menilai semuanya. Kalian mengerjakannya harus diberi dengan waktu. Masing-masing struktur itu diberi waktu 5 menit. Jangan begitu. Seakan-akan ada seakan-akan ada cara. Ya, itu 5 menit selesai. Jadi ini yang merusak skill. Siapa yang dia itu? Ketika dia menemukan dosen, dia mengapa? Dia tergoda. Kemudian siapa yang kelompok ini jadi 30 menit diberi waktu untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan jawaban kalian adalah kerangka karangan. Nah, setelah waktu berlalu, kalian nanti akan diberikan profil, kalian akan diberikan waktu 1 jam atau 60 menit untuk menyusunnya ke dalam sebuah teks yang utuh berdasarkan kerangka karangan yang kalian buat tadi.
Jangan ribut. Walaupun pekerjaannya benar, nanti kasih kurang nilainya karena sikap. Ini
Lalu sekarang sebagai lanjutan dari kegiatan ini, kalian akan menyusun karangan berdasarkan jawaban yang sudah kalian buat itu ke dalam teks utuh. Nah, kalian akan mengerjakannya itu di lembar terakhir. Di lembar terakhir LKPD di tangan kalian masing-masing. Ya, di lembar yang ini kan semua punya kan? Punya. Silakan kalian susun kerangka-karangan itu. Kalian kembangkan menjadi satu teks yang utuh. Bisa? Bisa. Tidak apa-apa, nanti gua akan bimbing. Silakan. Mulai dari bagian orientasi, tapi kata-kata orientasinya tidak perlu ditulis. Masih ingat teks yang kemarin kan, yang sekantung paku itu? Masih. Iya, cara penulisannya, strukturnya, dan lain sebagainya itu silakan kami buat dengan yang sederhana-sederhana. Kelompok 2, jangan terlalu banyak ribut. Berdasarkan jawaban yang sudah kalian buat, silakan kalian susun ke dalam satu buah teks cerita inspiratif yang utuh. Berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Ada pertanyaan sampai di sini? Alana, ada pertanyaan kan tidak? Yang pertama bagian orientasi. Kalian harus tahu bagian orientasi itu isinya tentang apa? Isinya adalah tentang pengenalan kan? Ya. Pengenalan toko, pengenalan latar. Nah, kalian sendiri dengan bahasa kalian masing-masing buat satu buah teks cerita inspiratif berdasarkan kerangka-karangan yang sudah kalian buat. Nah, apa itu kerangka-karangan? Kerangka-karangan itu jawaban pada kolom kemungkinan jawaban. Paham sampai di situ? Paham. Ya. Kalau ada yang ribut nanti aku kasih hukuman. Waktu pengerjaan mulai dari sekarang selama 1 jam ke depan. Dimulai dari sekarang. Jangan ribut. Baku bantu dengan teman yang lain. Berjalan kelompok, bekerja sama, bertanggung jawab. Jangan lupa disiplin juga. Supaya tidak terjadi.
Jangan ribut. Bekerjalah dengan kelompok dengan bertanggung jawab. Jangan pakai suara. Jangan ribut. Sudah sampai di mana? Sampai dia di belakang. Kemudian sudah kelompok 3 sudah menyusun teksnya secara utuh. Nah, ada kesulitan dalam mengerjakan ini? Tidak ada. Tidak kita sekali kelasnya. Ada
Ya, ini Indonesia Bisa. sampai di mana? Sampai di paragraf 1 dengan paragraf 2 harus terpisah. Dalam berjalan tidak saya sudah harus tahu penulisan tipografinya itu antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu harus ada ruang terpisah kan? Supaya kita bisa tahu, oh iya ini paragraf yang satu, oh iya ini paragraf ini, oh iya ini paragraf ini, oh iya ada gitu. Tanggung jawab. Ibu akan menilai anggota kelompok siapa yang tidak bekerja. Yang akan dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok, perwakilan tiap kelompoknya akan mempresentasikan hasil yang utuh yang ada di bagian terakhir, lembar terakhir. Bagian utuh itu bukan kerangka karangan yang tadi, tapi kerangka karangan yang dikembangkan menjadi teks utuh. Ada pertanyaan lagi? Silakan kerja, waktu kalian 20 menit lagi. Jangan ribut kelompok satu. Setelah semuanya selesai, mengembangkan kerangka-karangan menjadi satu teks yang utuh dengan baik. Kemudian kalian mempresentasikan. Sementara mempresentasikannya, teman-teman pada kelompok lain menanggapinya, memberikan respon. Oleh sebab itu, dengan baik. Oleh sebab itu, kalian wajib dengan fokus memperhatikan teman yang sedang presentasi. Manakala ada kesalahan atau kekeliruan yang dibuat oleh kelompok yang lain, kalian bisa menanggapinya. Tanggapannya itu secara pribadi, secara objektif. Paham sampai di situ? Paham itu. Tanggapannya itu bukan berupa kelompok, tetapi kalian sendiri, masing-masing dari kalian secara objektif. Menurut kalian itu apakah pekerjaan teman sudah baik atau belum? Ada kejanggalan atau tidak? Kelompok satu sudah selesai? Sudah?
Ada kesulitan? Sudah selesai semuanya? Masih tinggal 24 yang belum. Kelompok 4 cepat, karena kelompok lain sudah selesai. Ada kesulitan? Apakah semuanya sudah menyelesaikannya? Sudah. Baiklah anak-anak, kita akan ke tahap yang berikutnya, yaitu kalian perwakilan tiap-tiap kelompok membacakan hasil tes yang sudah kalian buat. Kita akan mulai dengan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tes cerita kejujuran. Ada seorang gadis bernama Nita. Dia menemukan sebuah dompet di depan toko. Dalam perjalanan sepulang sekolah pada hari Selasa siang hari yang terik. Pada saat sepulang sekolah, Nita ingin membeli cemilan yang diinginkannya karena Nita selalu mengingat pesan orang tuanya, maka ia tidak jadi membeli cemilan tersebut. Nita selalu diajak oleh temannya untuk memakai isi dompet tersebut. Nita menunggu pemilik dompet untuk mengembalikan dompet tersebut. Akhirnya Nita dapat mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya dan pemilik dompet tersebut menyekolahkan Nita sampai Nita sukses. Sebagai manusia kita harus jujur supaya mendapatkan pahala. Iya, kita beri tepuk tangan sekali. Ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1? Menarik tidak cerita yang mereka buat? Menarik. Bagus tidak? Bagus. Ada tidak strukturnya terlihat? Mulai dari pengenalan, mulai dari sampai pada
rumitan peristiwa, kemudian komplikasinya, ada tidak di dalam situ? Ada. Apa pesan moral dari teks yang mereka buat? Bahwa ya, sebagai manusia kita harus hidup jujur. Baik sekali. Kemudian yang berikut, perwakilan dari kelompok 2 dipersilakan untuk membacakan hasilnya. Kita beri tepuk tangan. Saya mewakili kelompok 2 dan saya akan membaca hasil kelompok kami. Paragraf pertama yaitu orientasi. Suatu hari Dewi menemukan dompet di pinggir jalan. Pada hari Sabtu 10 September 2022, Dewi adalah seorang siswa kelas 9 dari keluarga yang miskin. Paragraf yang kedua, kerumitan peristiwa. Dia tergodai dari temannya, Margareta, untuk memakai isi dompetnya. Paragraf yang ketiga, komplikasi. Dewi ingin sekali untuk memakai uangnya untuk membeli tas, tetapi dia teringat perkataan ibunya. Paragraf yang keempat, resolusi. Dewi ingin membalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Dan paragraf yang terakhir, koda. Dewi mempertahankan kejujurannya dan kita sebagai manusia harus mempertahankan kejujuran. Iya, baik. Kita beri tepuk tangan untuk ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan kelompok 2? Ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan kelompok 2? Ya, apakah pekerjaan mereka sudah baik? Baik. Ya, strukturnya sudah lengkap? Sudah. Apa pesan moral yang terkandung di dalam teks yang mereka buat? Kita sebagai manusia harus hidup Sama ya, sama seperti kelompok 1. Kita sebagai manusia harus hidup jujur. Selanjutnya kita persilakan kelompok 3 untuk membacakan hasil pekerjaannya. Kita berikan tepuk tangan kepada ya. Saya mewakili kelompok 3. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Seorang gadis bernama Kelly, ia berasal dari keluarga yang miskin. Pada suatu hari Senin siang hari yang terik, ia menemukan sebuah tas berisi dompet, HP, dan lain-lain. Dalam perjalanannya, sepulang sekolah, Kelly ingin memakai uang dan lainnya yang berada di dalam tas. Tetapi ia teringat pesan yang disampaikan ibunya bahwa ia harus hidup jujur. Karena Kelly ingin terus hidup jujur, Kelly tergoda untuk menggunakan isi tas berupa uang, HP, dan lain-lain. Kelly menunggu pemilik tas di depan toko yang biasa ia singgahi. Akhirnya Kelly menemukan pemilik tas itu dan ia mengembalikan tas yang ditemukan kepada pemiliknya. Kejujuran membuat pahala bagi masa depannya. Baik, beri tepuk tangan sekali. Bagaimana hasil dari pekerjaan teman kalian kelompok 3? Ada yang mau menanggapi? Bagus tidak ceritanya? Bagus. Strukturnya lengkap atau tidak? Ada tidak koda yang mereka buat? Apa pesan moral yang terkandung di dalam teks yang mereka buat? Ya, kita harus selalu jujur untuk masa depan yang baik. Selanjutnya kita persilakan perwakilan dari kelompok 4 untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Kita berikan tepuk tangan. Saya mewakili kelompok 4 membacakan hasil kerja kelompok kami. Di hari Kamis yang terik ada seorang anak remaja yang bernama Ulia. Ia tidak sengaja berpapasan dengan seorang pembeli yang keluar dari toko. Ia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya dari kantong celananya. Bahwa Kita kasih ulang lagi. Suaranya juga segede. Saya perwakilan asasi gurunya soal bisa. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil pekerjaan kelompok kami. Suara besar. Biar masuk di sound itu. Oke. Sabar.
ulang lagi. Duduk dulu, baru nanti saya bacakan. Oh, Siap, langsung ya. kita beri tepuk tangan untuk perwakilan. Saya mewakili kelompok keempat membacakan hasil kerja kelompok kami. Di hari Kamis yang terik ada seorang anak remaja yang bernama Mulia. Ia tidak sengaja berpapasan dengan seorang pembeli yang keluar dari toko. Ia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya dari kantong celananya. Laura menemukan dompet tersebut terletak di jalan raya. Laura berniat mengembalikan dompet sang pemilik, namun ada sedikit godaan dari temannya yang tidak pernah mau jujur, tetapi di hari Laura tetap bertekad untuk mengembalikan sang pemilik dompet. Laura ia mencari sang pemilik dompet ke sana kemari dan akhirnya ia menemukan sang pemilik dompet tersebut. Sebagai manusia, Laura harus jujur karena akan masa depan kira menjadi baik. Iya, kita berikan tepuk tangan semangat lagi untuk dari hasil presentasi teman kalian. Ada yang mau menanggapi kelompok keempat? Bagus tidak ceritanya? Tentang apa ceritanya? Nah, masih tentang kejujuran. Ya, perhatikan di sini. Semua kelompok perhatikan di depan. Ibu akan mereview atau menilai hasil pekerjaan kalian masing-masing. Kelompok 1 pekerjaannya sudah sangat bagus. Tidak ada lagi yang mau diperbaiki, hanya saja cara baca dan lain sebagainya harus dilatih lagi. Kelompok 2, pada bagian pembacaan presentasi, kata paragrafnya itu tidak perlu disebutkan lagi. Cukup kalian baca bagian orientasi, bagian komplikasi, selesai. Pada kelompok 3, di bagian koda, kalian harus memasukkan objeknya, subjeknya, bahwa kita sebagai manusia beragama, kata kita merujuk pada subjek yang melakukan hal-hal yang kalian sebutkan tadi. Coba silakan sekali lagi bacakan kodanya. Koda. Kejujuran membuat pahala bagi masukan. Lebih baik kalau ditambah dengan unsur subjek. Sebagai manusia, kita harus sebagai anak yang beragama atau sebagai anak sekolah, kita harus mempertahankan kejujuran. Gitu ya? Jangan langsung masuk ke kita harus jujur, harus ada kata subjeknya di situ. Subjek itu pelaku. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek itu pelaku. Kalian kan sudah belajar subjek, predikat, objek, dan keterangan, toh? Ya. Selanjutnya, ya ibu sudah tadi mengevaluasi pekerjaan kelompok kalian. Baik anak-anak, sudah selesai kita menyusun, sudah selesai kalian mempresentasikan. Sekarang hasil kalian itu silakan kumpulkan ke ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya. Kemudian kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak sekalian, tadi sempat kalian diinstruksikan untuk mencari atau menggali sendiri informasi mengenai langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif, kan? Ya. Sudah dapat atau belum? Sudah. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan ada berapa langkah
dalam menyusun teks cerita inspiratif? Ada. Ibu tuliskan di sini langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. Langkah yang pertama, iya, tentukan tema. Yang kedua, iya, merincikan peristiwa utama Di dalam peristiwa-peristiwa pendukung. ke dalam peristiwa-peristiwa pendukung. Langkah yang ketiga apa, Cisin? Tentukan tokoh dan perwatakan. Perwatakan latar dan sudut pandang. Tentukan Tokoh dan perwatakan. tokoh dan perwatakan. Latar dan sudut pandang. Latar dan sudut pandang. Yang berikut, memilih judul yang tepat dan benar. Itu yang kalian lupakan. Silakan perwakilan dari buku masing-masing kelompok menentukan judul yang menarik untuk ditaruh di hasil pekerjaan kalian di LKPD masing-masing 5 menit. Baiklah, kami sudah menentukan judulnya kan? Sudah. Kita menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini bahwa untuk menyusun sebuah teks cerita inspiratif harus ada kerangka karangan yang kita buat terlebih dahulu. Nah, kerangka karangan itu akan dibantu dengan mulai yang pertama bagian orientasi, kemudian sesuai strukturnya kan? Bagian perumitan peristiwa, kemudian komplikasi, kemudian resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, kelima struktur ini kan sudah dipelajari minggu kemarin, ya kan? Iya, baik. Nah, untuk menyusun semuanya itu berdasarkan struktur yang tepat, kalian harus membuat berdasarkan langkah-langkah penulisannya. Yang pertama itu menentukan tema. Tema apa yang kalian pilih? Kemudian yang kedua, merincikan peristiwa utamanya. Kemudian dibagi lagi peristiwa utamanya itu menjadi beberapa peristiwa yang mendukung. Paham sampai di situ? Paham. Ya. Yang berikut, tentukan tokoh dan sifat tokoh itu. Kemudian latar dan sudut pandangnya. Latar itu terbagi 3. Ada yang masih ingat? Nah, latar waktu, tempat, dan suasana. Tadi Ibu sudah sempat lihat. Semua ada latar waktunya. Senin, hari Kamis, hari siang, terus kemudian panas dan terik, itu suasananya. Waktunya itu kalau siang itu pasti bukan malam, ya kan? Ya. Dan yang terakhir, tentukan judul yang menarik. Sampai di situ ada pertanyaan yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Tidak ada? Tidak. Semua sudah paham materi hari ini? Baik, kalau begitu kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang baru, yaitu materi tentang pidato. Tugas kalian adalah silakan belajar tentang teks pidato. Nah, hari ini pertemuan kita usai sampai di sini, kita akan menutupnya dengan berdoa.
Ibu minta salah satu anak untuk pimpin doa. Juan. Berdoa selesai. Silakan duduk. Silakan ke tempat masing-masing. Sampai ketemu